Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naisa Ponto, NIM 211052061, PGMI 4B. Di sini saya akan menggunakan SPSS. Di sini ada contoh soal uji on sampel t-test. Seseorang peneliti membuat dugaan yang menyatakan bahwa nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS adalah sama dengan 75. Untuk membuktikan hal tersebut, peneliti memilih secara random atau acak 12 orang siswa yang aktif di OSIS. Adapun nilai rata-rata hasil belajar ke-12 orang siswa tersebut adalah sebagai berikut. Rata-rata hasil belajar itu nomor 1 itu 78,3, yang kedua 74,7, dan seterusnya. Catatan data merupakan nilai rata-rata rapot siswa pada ujian tengah semester UTS. Sini ada analisis data penelitian dengan SPSS. Melakukan uji normalitis untuk mengetahui apakah nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS berdistribusi normal atau tidak sebagai syarat uji on sampel t-test. Melakukan uji on sampel t-test. Tahap analisis input, analisis output. Di sini ada hasil data yang 76,3 dan seterusnya. Di situ ada di data view. Selanjutnya kita klik deskripsi statistik. Ini ada hasil belajar. Di situ kita tindih plots normative protest within. Habis itu kita tindih continue. Di situ oke. Dan di sini ada hasil-hasilnya. Di sini ada hasil belajar. Dasar keputusan uji normalitis. Jika nilai signifikasi 0,05 maka data berdistribusi normal. Jika nilai signifikasi min 0,05 maka tidak berdistribusi normal. Hipotesis penelitian H0 sama dengan nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS sama dengan nilai 75. HA nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS tidak sama dengan nilai 75. Dasar keputusan uji on sampel T. Dasar pengambilan keputusan dalam ujian on sampel T dapat dilakukan dengan 3 cara: membandingkan nilai signifikasi dengan 0,05, membandingkan nilai t-hitung dan t-tabel. Yang ketiga, melihat perbandingan nilai t-hitung dan t-tabel dengan kurva. Di sini ada nilainya. Di sini kita akan menindih analisis. Habis itu kita tindih compare match. Habis itu kita tindih independent sampel t-test. Di sini kan ada hasil belajar. Jadi kita akan pindah dari kanan ke kiri. Habis itu kita tindih on p-test. Tindih continue. Tindih OK. Di sini ada hasil t-test. 1. Dasar keputusan berdasarkan nilai signifikasi. Jika nilai signifikasi 2 tatlet per 0,05 maka HO ditolak. Jika nilai signi 2 tatlet sama dengan 0,05 maka HO diterima. Keputusan karena nilai signi 2 tatlet sebesar 0,0011
per 0,05. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan di atas HO ditolak. Dengan demikian dapat diartikan bahwa nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS tidak sama dengan nilai 75. Yang kedua, perbandingan nilai T hitung dan T tabel. Jika nilai T hitung sama dengan T tabel, maka HO ditolak. Jika nilai T hitung per T tabel, maka diterima keputusan karena nilai T hitung sebesar 3,029 per tabel 2,201, maka HO ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS tidak sama dengan nilai 75. Rumusnya, mencari T tabel sama dengan 0,05 per 2 DF. Di sini sama dengan 0,025 sama dengan 11. Kemudian dilihat pada distribusi nilai T tabel statistik, maka ketemu nilai T tabel sebesar 2,201.